Pertama, saya akan menjelaskan mengenai metode riset pemasaran yang akan dilakukan untuk menjangkau pasar sasaran. Metode riset pemasaran yang akan dilakukan untuk menjangkau pasar sasaran yaitu metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Umumnya, pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, sikap, keyakinan, dan persepsi. Dalam strategi pemasarannya, Netflix menggunakan sistem rekomendasi, yaitu untuk fitur di mana Netflix memberikan rekomendasi film sesuai selera pengguna. Netflix menggunakan sistem rekomendasi hybrid, yaitu merupakan gabungan dari sistem content based dan collaborative filtering. Tak sampai situ, Netflix terus berusaha untuk mempertajam akurasi sistem rekomendasinya. Caranya dengan menambah variabel yang dipertimbangkan dalam algoritma. Berikut beberapa contoh faktor yang dipertimbangkan Netflix untuk menentukan rekomendasi film, yaitu film atau acara apa saja yang sudah ditonton, berapa lama kamu menonton filmnya, film apa saja yang ditonton sampai selesai, dan lain-lainnya. Meski terlihat mudah, sistem rekomendasi merupakan salah satu faktor utama yang membantu Netflix mempertahankan penggunanya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Netflix, 75% penggunanya menggunakan sistem rekomendasi untuk menemukan film yang mereka sukai. Alasannya karena pengguna tak perlu susah menggali film melalui fitur pencarian. Dengan begitu, Netflix memperoleh hasil jumlah konsumen yang bertahan semakin meningkat. Metode riset yang paling cocok digunakan adalah metode observasi online. Karena perusahaan dapat mengobservasi pandangan para pengguna terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan dari observasi online, data yang diterima oleh perusahaan adalah data kualitatif berupa data para pengguna terkait apa yang mereka sukai, rekomendasi apa yang akan diberikan kepada orang yang saling memiliki kesukaan yang mirip. Nah, kalau dibahas dari sisi situasi, perusahaan memerlukan data pengguna yang tujuannya untuk memberikan rekomendasi terhadap pengguna lain agar semua pengguna dapat terus menggunakan layanan dari perusahaan. Sisi KPI, demi memenuhi customer satisfaction, informasi dan observasi online ditujukan untuk meningkatkan kepuasan customer dan juga memberikan rekomendasi sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Dari sisi waktu, observasi online hanya memerlukan waktu yang sedikit dikarenakan semua data pengguna sudah tersedia. Jadi, semua data hanya perlu dikonversi ke dalam sebuah informasi. Pada presentasi kali ini, kami mengambil Netflix sebagai contoh. Netflix merupakan aplikasi penyedia layanan media streaming digital yang berangkat dari sebuah bisnis yang bergerak di bidang penyewaan dan penjualan DVD pada tahun 1997. Dan sekarang, Netflix telah menjadi platform terbesar dalam industri yang menyediakan film dan program televisi. Strategi marketing digitalnya berfokus pada membangun hubungan yang kuat antara merek dan pemirsanya, seperti menumbuhkan identitas unik melalui pesan-pesan lucu dan referensi ke serial TV dan film populer yang tersedia di Netflix. Dengan cara ini, Netflix mengungguli para pesaingnya termasuk Amazon Prime Video, HBO Max, dan Hulu. Ada beberapa strategi digital marketing yang digunakan oleh Netflix, yaitu yang pertama ada ad-free digital advertisement. Layanan streaming secara efektif menarik lebih banyak pengguna ke platformnya dengan menawarkan konten tanpa iklan dan dapat menonton sebanyak yang diinginkan kapanpun tanpa gangguan iklan dan harga bulanan yang rendah. Selanjutnya ada social media marketing. Netflix membuat kepribadian yang unik secara online. Konten dan format postingannya disesuaikan dengan platform tempat postingan, memanfaatkan fokus dan pendekatan media sosial yang sesuai dengan perilaku pengguna setiap platform yang berbeda-beda. Selanjutnya ada segmentasi digital. Netflix memiliki akun media sosial individual untuk beberapa acara TV original yang populer, serta seluruh genre film dan acara di Netflix juga ada akunnya masing-masing. Netflix pun mengadopsi segmentasi geografis, dengan akun terpisah untuk negara dan wilayah yang berbeda. Lalu ada partnership. Kerjasama terbaru Netflix adalah dengan Samsung. Pengguna smartphone Samsung Galaxy akan memiliki akses eksklusif ke konten tambahan dari acara dan film. Selanjutnya, metode riset yang dipakai oleh Netflix adalah survei dan observasi online. Berikut contoh dari metode riset yang digunakan, yaitu survei melalui email dan observasi tren yang berkaitan dengan konten original Netflix. Seperti tren TikTok Wednesday yang satu ini mengambil referensi dari serial terbaru Netflix. Yang terakhir adalah original content.
Netflix memproduksi film dan acara TV sendiri yang sangat beragam dan unik, seperti contohnya Squid Game dan Wednesday. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan pelanggan yang sudah ada, tapi karena tidak dapat menemukan konten unik ini di tempat lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sumber daya yang diperlukan dalam melakukan riset. Yang pertama ada waktu, yang kedua ada manusia, dan yang terakhir digital tools. Yang pertama waktu. Dalam melakukan riset, pastinya membutuhkan waktu. Hal ini dapat dilihat dari pihak-pihak perusahaan yang memiliki banyaknya data dari pengguna. Data tersebut perlu dilakukan observasi agar dapat disimpulkan, dan pengerjaan tersebut memerlukan waktu agar riset dapat berlanjut dan berjalan dengan baik. Yang kedua, manusia. Melakukan riset atau observasi tentunya memerlukan objek. Pada Netflix yang notabene adalah entertain, pastinya menghibur sebuah objek, yaitu manusia. Maka dalam sisi hiburan dapat dilihat bahwa perusahaan memerlukan data para pengguna Netflix agar riset dapat dilakukan. Yang terakhir, digital tools. Pada hal ini, digital tools digunakan untuk membuat KPI, di mana KPI diperlukan dalam melakukan riset, sehingga hasil dari riset tersebut dapat dilihat serta divisualisasikan untuk menghasilkan sebuah keputusan.